Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawa paparan materi dari buku Manajemen Information System dengan judul materi Data dan Bisnis Intelijen. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Amar Sidik Yulianto, dan bersama rekan-rekan saya. Saya Dialin Fadiuska. Saya Nang Permadi. Saya Radit Pratiwi. Saya Riana Bagja. Dan untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Nah, oke. Jadi yang pertama ada basis data. Nah, jadi basis data itu adalah kumpulan data yang disimpan di dalam pusat data atau beberapa pusat data. Nah, lalu ada yang namanya hierarki data. Nah, itu adalah struktur yang mengatur nih catatan dan bidang dalam berkas. Dalam data, file itu adalah kumpulan notes atau catatan ya, yang berkaitan atau sejenis. Nah, dalam notes ini ada beberapa kumpulan field yang berkaitan atau sejenis. Nah, dalam sistem basis data, semua file itu diintegrasikan. Jadi, kita bisa menghubungkan beberapa berkas sekaligus. Lalu ada sistem manajemen basis data. Itu tuh software yang digunakan untuk membuat, menyimpan, menjaga, dan mengakses basis data. Nah, selanjutnya ada flat file. Nah, flat file ini merupakan data yang tidak disusun dengan hierarki data. Jadi, dalam data nggak ada hubungan atau interaksi dalam satu berkas dengan yang lainnya. Nah, ini menyebabkan penumpukan informasi yang mengakibatkan ketidakefisienan data. Kelebihan basis data dibandingkan flat file itu ada banyak. Yang pertama, ada lebih banyak informasi yang dapat dihasilkan dari jumlah data yang sama. Yang kedua, ada kompleksitas akan dapat ditangani dengan lebih mudah. Yang ketiga, duplikasi data dapat dikurangi atau dihilangkan. Yang keempat, akibat independensi, data yang sama itu bisa digunakan di beberapa program sekaligus. Yang kelima, ada peningkatan manajemen data. Yang keenam, hubungan antar berkas dan data dapat dijaga dengan baik. Yang ketujuh, ruang penyimpanan data yang digunakan lebih sedikit. Nah, lalu ada yang namanya tipe data. Dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Jadi, tipe data ini dapat berupa catatan transaksi, catatan penjualan, dan catatan personalia. Sebuah usaha itu bisa menggunakan data internal buat membentuk bisnis intelligence dalam menentukan pola interaksi dengan pelanggannya. Lalu ada yang namanya data eksternal. Jadi data eksternal itu yang dikumpulkan dari luar organisasi, biasanya disimpan dalam gudang data dan memiliki tingkat kesulitan analisa yang lebih sulit, seperti misalkan data kompetitor, pelanggan, supplier, jaringan distribusi, indikator ekonomi, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Boleh next? Oke. Yang kedua ada metode untuk mengakses data. Yang pertama, dalam basis data itu berkas itu diakses dengan berurutan, acak, atau berurutan dengan indeks. Jadi yang pertama ada struktur file berurutan. Nah, notes dalam berkas itu diatur dan diproses dengan numerik atau secara berurutan. Biasanya diurutkan di mana data dimasukkan dan diatur berdasarkan primary key. Nah, karena kecepatan proses data tidak diperhitungkan, struktur berkas ini biasanya disimpan dalam pita magnetik, tidak memerlukan banyak pembaruan, dan hanya diakses dalam waktu tertentu sebagai data arsip atau cadangan. Nah, yang kedua ada struktur file acak. Nah, struktur ini tuh diakses dengan urutan apapun, terlepas di mana lokasi data itu disimpan. Nah, struktur ini tuh bisa memproses data dengan jumlah kecil yang diakses dalam basis harian atau mingguan. Karena kecepatan proses data itu diperhitungkan, nah struktur berkas ini biasanya disimpan dalam diska magnetik. Gitu. Jadi, terus yang ketiga, struktur file berurutan dengan indeks. Nah, notes dalam berkas dapat diakses dengan berurutan maupun acak.
Struktur acak digunakan ketika mengakses data dengan jumlah kecil, dan struktur berurutan digunakan ketika mengakses dengan data dengan jumlah besar. Seperti itu. Boleh next? Logical Database Design atau logika desain basis data. Ada dua perspektif ya. Jadi ada physical view dan logical view. Yaitu yang pertama adalah physical view. Itu merupakan tampilan yang melibatkan bagaimana data disimpan dan diakses dari media penyimpanan. Setiap data cuma punya satu tampilan fisik di basis data. Yang kedua ada logical view. Itu tampilan yang melibatkan bagaimana munculnya informasi kepada pengguna dan bagaimana data disimpan dan diakses, serta setiap data dapat memiliki lebih dari satu logical view. Model data. Nah, kita masuk ke model data, yaitu merupakan model yang menentukan bagaimana data dibuat, disajikan, diatur, dan dipelihara. Biasanya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu struktur data, operasi, dan aturan integritas. Oke, lalu ada yang namanya model hierarki. Jadi model hierarki ini adalah hubungan antar nodes yang membentuk struktur pohon hierarki. Nodes itu disebut nodus, dan hubungan antar catatan itu disebut cabang. Yang kedua ada model jaringan. Nah, model jaringan ini hubungan antar nodes yang mirip dengan model hierarki, tapi setiap catatannya memiliki beberapa induk berbeda. Yang ketiga ada model relasional. Ini data dengan model 2 dimensi, yaitu tabel baris dan kolom data. Nah, baris itu adalah nodes atau tuple, dan kolom adalah bidang atau atribut. Nah, eh, yang selanjutnya itu ada kamus data. Itu eh, menyimpan beberapa definisi seperti nama bidang, contohnya nama siswa, tanggal masuk, usia, dan lain-lain. Yang kedua ada tipe data bidang, yaitu teks, tanggal, angka, dan lain-lain. Yang ketiga ada nilai semula atau nilai yang muncul apabila tidak ada data yang sesuai. Yang keempat itu ada aturan validasi. Itu aturan yang mengatur masuknya data, seperti usia yang tidak dapat masuk dengan nilai negatif. Lalu ada yang namanya kunci utama atau primary key. Nah, dalam model relasional ini setiap catatan harus secara unik diidentifikasi dengan kunci utama atau primary key. Nah, untuk membangun hubungan antar tabel sehingga data dapat dihubungkan dan diakses dengan efisien, kunci utama atau primary key ini ada dalam satu tabel dan dapat muncul di tabel lainnya, sehingga hal itu disebut kunci asing. Nah, yang kedua ada foreign key atau kunci asing. Bidang dalam tabel relasional yang cocok dengan kunci utama dari tabel lain dapat digunakan untuk referensi tilang tabel atau cross reference table. Yang ke berapa nih? Yang selanjutnya ada normalisasi, yaitu proses yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi basis data dengan menghilangkan duplikasi atau kelebihan data yang masuk ke dalam basis data. Boleh next? Nah, ini komponen sistem manajemen basis data atau DBMS komponen. Next. Nah, yang pertama ada database engine. Jadi si mesin basis data ini merupakan jantung dari sistem yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi, dan mengambil data, mengubah permintaan logika pengguna menjadi bentuk fisik yang setara. Yang kedua, definisi data merupakan komponen yang digunakan untuk membuat dan memelihara kamus data dan mendefinisikan struktur berkas pada basis data. Lalu yang ketiga ada manipulasi data. Itu komponen yang digunakan untuk menambah, menghapus, dan memodifikasi dalam mengambil data dari basis data. Yang keempat ada generasi aplikasi atau application generation. Itu komponen yang digunakan untuk mendesain elemen dari aplikasi menggunakan basis data. Lalu yang selanjutnya ada administrasi data. Nah, komponen yang digunakan untuk membackup, keamanan, manajemen perubahan, dan pemberian akses untuk pengguna untuk fungsi-fungsi tertentu. Seperti itu. Mungkin selanjutnya boleh di next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada tren terkini penggunaan dan desain basis data. Yang pertama ada data pretest. Pretest yang digunakan untuk menyediakan konten yang dinamis secara lebih luas. Web ini bertindak sebagai interfase ke basis data, sehingga dapat mengambil data pengguna dan mengizinkan pengguna untuk memasukkan data ke basis data. Data driven web bukan pembaruan rutin. Yang kedua ada situs berita yang masuk diperbarui setiap hari. Yang grup diskusi. Yang keempat ada layanan berlangganan. Yang selanjutnya ada basis data terdistribusi, merupakan sistem penyimpanan basis data dengan menggunakan beberapa tingkat beberapa tempat sekaligus. Alasan umum sebuah data terdistribusi adalah yang pertama ada desain yang digunakan memfleksikan struktur organisasi lebih baik. Yang kedua ada menyimpan lokal umumkan dan meningkatkan biaya komunikasi. Yang ketiga adalah mengurangi risiko kegagalan komputer. Kegagalan pada satu basis data tidak akan menggagalkan seluruh jaringan organisasi. Yang selanjutnya adalah jumlah pengguna sistem informasi tidak dibatasi pada satu kapasitas komputer atau kekuatan pengolahan data. Yang selanjutnya ada beberapa memakan biaya yang lebih sedikit dibanding satu sistem besar. Yang selanjutnya ada memiliki tingkat respon yang lebih cepat. Yang selanjutnya ada tidak fisik data. Tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengatur basis data terdistribusi. Yang pertama ada fragmentasi. Membagi data label pertama ada horizontal. Membagi tabel menjadi basis menyimpan semua bidang kolom dan sesi yang berbeda. Vertikal. Membagi subset kolom pada spesifik lokasi pada lokasi tertentu. Sistem dan mengambil data dari lokasi lain apabila diperlukan. Yang kedua ada replikasi. Pendekatan di mana situs penyimpanan salinan data pada basis data organisasi meskipun meningkatkan biaya. Hal ini juga meningkatkan ketersediaan data dan setiap situs dapat digunakan sebagai cadangan untuk situs lainnya. Yang ketiga ada alokasi. Pendekatan campuran antara aplikasi di mana setiap situs menyimpan data yang paling sering digunakan pengguna. Hal ini meningkatkan waktu respon untuk pengguna lokal situs. Yang selanjutnya ada object oriented database. Basis data yang menyimpan data dan hubungan dari atribut dan metode yang dapat dijalankan pada data objek. Yang pertama ada ekspaksulasi, mengelompokkan data ke dalam kelas atau mengelompokkan data yang berhubungan ke dalam satu unit. Metode ini membantu untuk memproses kompleks. Baik, selanjutnya adalah data warehouse. Yang pertama adalah collection of data from a variety of sources, kemudian support decision making application, and generate business intelligence. Oke, jadi data warehouse adalah sebuah kumpulan data yang berasal dari berbagai sumber. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung aplikasi pengambilan keputusan dan menghasilkan kecerdasan bisnis. Nah, dalam data warehouse memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan di berbagai tingkatan organisasi.
Dengan menyediakan akses yang cepat dan mudah terhadap data yang terkumpul dari berbagai sumber, data warehouse memungkinkan para pengambil keputusan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja bisnis dan pasar, perilaku pelanggan, dan banyak lagi. Nah, selain itu, data warehouse juga berperan dalam menghasilkan kecerdasan bisnis atau business intelligence. Dengan menggunakan teknik analisis data yang canggih seperti data mining dan permodelan prediktif, data warehouse membantu organisasi dalam mengekstrak wawasan berharga dari data yang tersedia. Wawasan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru, mengoptimalkan operasi, meningkatkan efisiensi, dan mengantisipasi perubahan pasar. Oke, next slide. Kemudian ada karakteristik of data in data warehouse. Subject oriented, kemudian fokus on specific area. Hal ini berarti data yang disimpan difokuskan pada topik-topik yang relevan dengan kebutuhan analisis bisnis tertentu. Contohnya adalah data warehouse bisa berfokus pada penjualan, keuangan, ataupun inventaris. Kemudian adalah comes from a variety of source. Ini berarti data yang disimpan dalam data warehouse seringkali merupakan singkatan atau agregat dari data mentah yang memungkinkan analisis dan sehingga lebih cepat dan efisiensi. Kemudian yang ketiga adalah categorize based on time. Kemudian yang keempat adalah captures agregat data. Dan yang terakhir adalah use for analytical purpose. Data warehouse dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan analisis bisnis, bukan untuk menjalankan operasi sehari-hari dari sebuah organisasi. Kemudian next selanjutnya adalah ada data mart. Di sini data mart adalah merupakan suatu versi yang lebih kecil dari data warehouse yang digunakan oleh satu departemen ataupun fungsi tertentu dalam sebuah organisasi. Ada teks selanjutnya, oke. Kemudian adalah advantage over data warehouse. Yang pertama itu faster access to data owing to their smaller size. Karena ukurannya lebih kecil, data mart cenderung memiliki waktu akses yang lebih cepat daripada data warehouse. Nah, hal ini membuat pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan tanpa harus menunggu waktu yang lama. Kemudian yang kedua adalah improve response for time users. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif. Kemudian yang ketiga adalah easier to create because of their size and simplicity. Hal ini memungkinkan organisasi untuk lebih fleksibel dan memenuhi kebutuhan informasi departemen atau fungsi tertentu. Kemudian yang terakhir adalah less experience and effective targeting of user. Dari pilihan yang lebih terjangkau bagi departemen atau fungsi yang memiliki kebutuhan informasi yang spesifik, data mart dapat secara efektif menargetkan pengguna dengan menyediakan informasi yang relevan dan spesifik sesuai dengan data kebutuhan mereka. Next slide. Kemudian ada disadvantage. Yang pertama yaitu limited scope. Hal ini dapat menghasilkan gambaran yang tidak lengkap ataupun terbatas tentang kinerja keseluruhan organisasi. Nah, kemudian yaitu difficulty in consolidating information menghambat kemampuan organisasi untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kinerja dan operasi organisasi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada business analytics. Next slide. Jadi, bisnis analitik adalah sebuah pendekatan yang menggunakan data dan metode statistik untuk mendapatkan wawasan yang berharga dari data bisnis. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi yang relevan kepada para pengambil keputusan agar dapat mengambil tindakan yang tepat dan strategis. Dalam bisnis analitik ada beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode deskriptif. Ini mencakup statistik deskriptif seperti mean, median, modus, dan visualisasi data seperti grafik dan diagram untuk memberikan gambaran tentang situasi atau kondisi bisnis tertentu. Lalu yang kedua ada prediktif, yaitu metode prediktif digunakan untuk membuat prediksi atau perkiraan tentang masa depan berdasarkan data historis. Ini melibatkan penggunaan teknik seperti regresi, analisis deret waktu, dan model prediktif lainnya untuk identifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data yang dapat digunakan untuk memprediksi hasil yang mungkin terjadi di masa mendatang. Lalu yang ketiga ada perspektif. Ini melibatkan pengguna teknik seperti optimisasi, simulasi, dan analisis skenario untuk mengidentifikasi solusi terbaik atau langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi tertentu.
Next slide. Lalu ada big data. Dalam big data ini mencakup 5 V, yaitu volume, variety, veracity, velocity, dan value. Yang pertama ada volume. Volume itu merujuk pada jumlah besar data yang dihasilkan setiap saat. Lalu ada variety, yaitu merujuk pada beragamnya jenis data yang tersedia, termasuk data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Lalu ada velocity, yaitu kecepatan, merujuk pada kecepatan di mana data dihasilkan, dipertukarkan, dan diproses. Data seringkali mengalir dengan cepat dan perlu diproses dalam waktu nyata untuk mendapatkan wawasan yang relevan. Lalu ada veracity, merujuk pada tingkatan keandalan atau kepastian dari data yang dihasilkan karena sifat data yang beragam dan berubah dengan cepat. Keandalan data menjadi perhatian utama dalam analisis big data. Lalu ada value. Tujuan utama dari memanfaatkan big data adalah untuk mengekstrak wawasan berharga yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Banyak teknologi dan aplikasi yang telah berkontribusi pada pertumbuhan dan popularitas big data, termasuk teknologi mobile dan nirkabel, popularitas jaringan sosial, serta peningkatan dalam penyimpanan dan ketersediaan infrastruktur komputasi. Dengan memanfaatkan big data secara efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka, mengoptimalkan operasi, dan memenangkan persaingan di pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya dan terakhir ini adalah database marketing. Nah, database marketing itu apa sih? Nah, database marketing itu kayak pemasaran yang pakai database pelanggan dan atau calon pelanggan dari suatu organisasi untuk mempromosikan produk dan layanannya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu ya buat menggunakan informasi yang ada dalam database untuk diterapkan kepada strategi pemasaran yang efektif. Nah, main goal-nya ada 3 nih dalam database marketing. Yang pertama ada increase profits atau menaikkan profit. Nah, dalam database marketing ini memungkinkan banget untuk mereka nih untuk menargetkan pelanggan yang potensial, yang paling berpotensi dalam meningkatkan penjualan dan keuntungan. Selanjutnya ada menginsense competitiveness dan lalu establish and maintain long-term customer relationships. Nah, hal ini mencakup mengirimkan penawaran khusus, misalnya kayak memberikan layanan pelanggan yang personal dan berkomunikasi secara teratur. Nah, dengan pelanggan untuk memperkuat hubungan mereka. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi bab 3 dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.